banyak yang menganggap usaha kos-kosan itu bisnis yang malas, lambat berkembang dan tidak bisa maju dengan cepat. Padahal terbukti di masa daya beli masyarakat menurun kayak gini, malah usaha kos-kosan yang terbukti sustain dan malah harganya nggak turun. Bahkan harganya kan cenderung naik. Walaupun kalau usaha kontrakan yang lain kayak misalnya ruko atau properti sedang turun saat ini. Kan banyak ruko kosong di pinggir jalan. Ya, tapi sebenarnya kalau usaha kos-kosan itu dikelola dengan intensif itu dalam jangka menengah dan panjang memang bisa bertumbuh dan berkembang bahkan lebih aman, lebih sustain daripada usaha yang lain. Saya ada pasien, seorang pensiunan guru SMP ya. Beliau memiliki kos-kosan sebanyak 1.400 kontrakan. Kontrakannya kalau di daerah sini kan bedeng ya, 3 sekat atau 2 sekat begitu ya. Bayangkan aja pemasukannya berapa. 1.400 kali berapa? 600 sampai 700 ribu per bulan. Per kamar loh ya. Ya, jadi dari diskusi dengan beliau dia menyatakan bahwa kalau usaha kos-kosan itu jangan dihitung dari modal tanahnya. Karena harga tanah itu menggulung. Kalau harga mendirikan kos-kosannya aja biaya modalnya itu bisa balik modal kira-kira kisaran 5 tahun atau 6 tahun. Asumsikan kalau bikin kos-kosan itu per meter bikin bangunan kos itu kira-kira 2 juta, 2,5 juta atau 3 juta tergantung bahannya. Kalau pintar mencari bahan yang hemat bisa 2 juta per meter misalnya. Asumsikan bikin kos-kosan 10 ya, 10 kamar ya. Lebar depan 3 meter, ke belakangnya 5 atau 6 meter misalnya. Berarti total kira-kira bangun 10 kamar tersebut habis kisaran antara 300 jutaan. Mungkin lebih sedikit ya. Jikalau dikontrakan per bulan itu, per kos, per kamar itu kisaran 600 sampai 700 ribu dikurangi biaya operasional, pemasukan per bulan bisa 6 juta. Memang terkesan kecil untuk yang biasa bisnis menengah dan besar loh ya. Tetapi ketika dalam setahun itu terkumpul 60 juta sampai 72 juta, otomatis balik modalnya itu 5 tahun. Kalau harga tanah 5 tahun itu dianggap menggulung istilahnya. Jadi harga tanahnya, harga properti tanahnya itu dalam kisaran 5 tahun itu bisa naik 1 kali lipat, 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Jadi nggak perlu dihitung. Jadi ngitungnya tetap ngitung modal bangunan. Lah, beliau itu yang pensiunan guru SMP tadi, dia hasil dari kos-kosan tersebut tidak dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, tapi ditabung untuk bikin kontrakan berikutnya. Jadi dalam jangka kisaran menjadi guru yang mungkin diasumsikan gajinya nggak terlalu besar ya, guru PNS ya, itu dalam jangka waktu 30 tahun berarti beliau memiliki 1.400 kos-kosan. Otomatis syaratnya apa? Syaratnya tanah yang dimana kita beli untuk membuat kos-kosan itu ya bukan tanah yang mahal. Kalau tanah yang mahal ya nggak akan masuk hitungan tersebut. Ya jadi untuk teman-teman yang menjelang mau pensiun atau memang sedang posisinya dapat PHK atau putus kontrak, kalaupun memang ada modal, mungkin ketika usia sudah mulai agak senja ya, menua lah gitu, itu bisa dipikirkan untuk kos-kosan, tapi syaratnya lokasinya memang harus strategis dan tanahnya jangan beli. Kalau tanahnya beli, ya itu balik modalnya bisa 10 tahun sampai 15 tahun untuk balik modal uang yang semula ada tersebut. Ya tanahnya mestinya yang harus ada udah ada, atau kalaupun ada tanah yang bisa dibeli dengan harga murah. Tapi kalau teman-teman memang cenderungnya mau progresif ya, sebaiknya usaha informal yang lain, UMKM yang lain.